Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan yang diberkati. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanac Gereja Kalimantan Evangelis, hari Senin, tanggal 28 September tahun 2020, yaitu dari Alkitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-20 dengan judul Perkawinan Simson dan Teka-tekinya. Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Engkau yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberkati kami, maka damai sejahtera-Mu adalah menjadi kehidupan kami. Firman-Mu kami persiapkan, dan sebagai umat-Mu kami sungguh menyadari bahwa Tuhanlah pertolongan kami, Tuhanlah kekuatan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga firman Tuhan dibalik kami mengerti dan menjadi kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersedia untuk pemberitaan kebenaran firman-Mu ini. Amin. Saya langsung pada firman Tuhan. Tema hari ini mengandalkan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, siapa yang tidak ingin diberikan kekuatan seperti Simson, si manusia kuat, tak tertandingi. Apabila kita menyebut nama Simson, pasti kita teringat sosok manusia dengan kekuatan yang tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Bahkan kisah Simson ini identik dengan kisah manusia kuat, dan cerita ini bisa menginspirasi tentang karakter manusia kuat, tetapi ada tetapinya ya, memiliki kelemahan. Saya ingat film waktu tahun 1990-an, zaman saya masih sekolah menengah atas ya, ada judul film Samson and Delilah, di mana digambarkan Samson ini manusia kuat, tetapi dia mempunyai kelemahan. Paling tidak kita semua mengetahui cerita tentang Simson ini. Jemaat Tuhan dalam nas hari ini secara rinci menjelaskan siapa Simson dan apa yang dilakukannya. Ayat 3 dan 4 saya baca ya. Pasal 14 kita ini. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Ayat 4. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang-orang Filistin, karena pada masa itu orang-orang Filistin menguasai orang Israel. Tentang nas ini 3 dan 4, ayat 3 dan 4 tentang ia ingin melamar perempuan melalui orang tuanya. Isi cerita dalam Hakim-Hakim pasal 14 ini tentang dia menjadi manusia kuat, dan itu karena Roh Allah ya, yang menjadikannya, bukan bawaan lahir alamiah. Dia kuat waktu itu misi Allah, di mana Simson dipilih Allah untuk menolong bangsanya, itu bangsa Israel yang dikuasai orang Filistin, orang yang tidak mengenal Allah, seperti yang ayah ibunya katakan, yang tidak bersunat ya. Samson mencari pasangan hidup. Orang tua benar perangnya supaya Simson mencari pendamping, dilihat bibit, bebet, bobot ya. Ayat yang ketiga tadi. Dan di zaman dulu juga ada rupanya ya. Karena perempuan yang disukai Simson orang Filistin yang tidak mengenal Allah, karena itu tidak taat kepada Tuhan, dan itu tidak boleh. Tapi Simson sudah terpikat. Dia tidak peduli nasihat orang tuanya, dan akibatnya istri yang dia pilih yang malah menghancurkan dia. Simson perkasa, kuat, tak tertandingi. Roh Tuhan yang memberikan kuasa itu. Tapi istrinya dengan bujuk rayunya bahkan sampai merengek-rengek menangis, sehingga demikianlah lawan Simson dampak dari tidak peduli nasihat orang tuanya. Dan jemaat Tuhan, kalau kita baca habis seluruh kitab Hakim-Hakim ini,
Karena Simson juga adalah salah satu hakim dari bangsa Israel. Sangat mengenaskan nasib Simson ini ya. Sama hal kalau saya katakan di awal tadi tentang cerita di film tadi ya, kelemahannya, kekuatan itu di rambutnya. Kalau saya ingat cerita film waktu zaman saya tahun 90 itu, di rambut ketiaknya ya, macam-macam versi orang ya, tapi pasti dia punya kelemahan. Jadi kita harus memahami juga bahwa manusia itu terbatas, tetapi Tuhan yang punya kuasa ya. Ini ingin kita melihat dalam firman Tuhan hari ini. Simson tidak peduli nasihat orang tuanya, dan akibatnya sangat mengenaskan untuk dia. Dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20c, cuma Tuhan bisa melihat ya, di akhir kitab Hakim-Hakim ini roh Tuhan meninggalkan dia. Ia menjadi lemah dan tidak berdaya, sehingga sudah ditangkap, dibelenggu, diejek, dihina, dan sungguh luar biasa apa yang terjadi kepada Simson. Dia menyia-nyiakan semua yang Tuhan berikan kepada dia. Coba Tuhan berikan firman Tuhan nih saat ini, bagaimana rumah tangga atau keluarga dalam konteks sekarang ini, hubungan istri, suami, hubungan orang tua dan anak. Apakah sudah berjalan seperti kehendak Tuhan? Apakah hubungan suami istri sudah benar? Apakah saling melengkapi, saling menghargai, kompak, seia sekata? Atau hubungan suami istri malah hanya saling memanfaatkan? Jangan sampai begitu. Bahkan istri atau suami bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk menghancurkan si istri atau suami. Ini yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Dimana Simson dirayu istrinya, merengek-rengek untuk teka-teki tadi, sehingga terjadilah hal yang bagaimana contoh suatu rumah tangga yang sungguh ini tidak baik. Dan sehingga pada akhirnya itu tidak terjadi pernikahan itu ya. Dan dalam ayat pasal 14 ayat 20 ini, Simson meninggalkan calon istrinya ya, masih dalam acara 7 hari 7 malam itu dalam firman Tuhan ini hari ini. Silakan cuma Tuhan baca ya. Saya tidak baca firman Tuhan hari ini ayat 1 sampai 20, tapi itu jelas rincinya. Ketika terjadi semuanya itu, sehingga hal-hal yang terjadi buat Simson itu semuanya adalah pengalaman untuk kita memahami bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sebagai rumah tangga, juga sebagai peran kita sebagai orang tua. Simson lebih memikir dirinya karena suka perempuan Timna atau orang Filistin. Jadi jelas menjadi perenungan kita bersama, semua keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akan berakhir penderitaan. Dan itu terjadi kepada Simson. Dari awal tadi yang saya ungkapkan awal tadi, ia tidak mengindahkan kata-kata orang tuanya dan tidak mensyukuri berkat Tuhan dengan kekuatan yang ada, sehingga akhirnya Tuhan tidak berkenan. Jadi kuncinya hanya mengandalkan Tuhan. Jadilah saksinya apa yang Tuhan berikan, syukuri itu. Tidak ada kekuatan yang lain, yaitu kekuatan oleh iman hanya kepada Tuhan. Tuhan minta jangan berpaling, bahkan meninggalkan dia, seperti firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, datanglah kepada Tuhan. Waktu kita yang utama adalah untuk Tuhan dan menjalankan kehendak-Nya. Semuanya akan diberikan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Jaga kesehatan, jaga diri, disiplin untuk kesehatan kita, dan disiplin untuk protokol COVID-19, karena ini masih virus wabah COVID-19, dan harapan kita tetap sehat dan terhindar dari virus wabah COVID-19.